Timnas Indonesia U17 mencetak sejarah dengan pertama kalinya menang atas Timnas Korea Selatan U17 di Piala Asia U17. Kemenangan perdana ini dicetak Timnas Indonesia U17 saat bersua Korea Selatan U17. Skuad Garuda Asia menang 1-0 atas Korea Selatan U17 lewat gol yang dicetak Evandra Florasta di menit 90+1. Seperti yang diutarakan di atas, ini merupakan kemenangan pertama Timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan U17 di Piala Asia U17. Di 3 pertemuan sebelumnya, Timnas Indonesia U17 hanya mendapatkan 1 imbang dan 2 kalah. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U17 semakin dekat dengan pintu masuk Piala Dunia U17 2025. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U17 untuk sementara memuncaki klasemen grup C Piala Asia U17 2025 dengan 3 angka, mengungguli Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman yang belum meraih poin. Sesuai regulasi, juara dan runner-up grup diizinkan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus ambil bagian di Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 dipastikan menyegel tempat di putaran final Piala Dunia U17 2025 jika menang atas Afghanistan dan Yaman di 2 laga tersisa grup C. Namun, tambahan 3 atau 4 angka dari 2 laga sisa disinyalir sudah cukup meloloskan Timnas Indonesia U17 ke perempat final Piala Asia U17 2025. Kemenangan Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto atas Korea Selatan di Piala Asia U17 2025 nyatanya juga disaksikan oleh Kevin Dix dan Ole Romeni. Skuad Garuda Asia membuka perjalanan dengan manis dalam turnamen yang berlangsung di Arab Saudi tersebut. Dalam duel di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah tersebut, gol tunggal Evandra Florasta menjadi pembeda di menit-menit akhir. Kemenangan ini tak hanya dirayakan oleh para supporter Timnas Indonesia di media sosial, namun juga ternyata para pemain dari tim senior. Kevin Dix merespons unggahan Timnas Indonesia di media sosial X dengan sebuah cuitan berisikan emoji tepuk tangan. Sang bek serbabisa FC Copenhagen tampak menghargai perjuangan luar biasa dari adik-adiknya tersebut. Sedangkan Ole Romeni ternyata menyaksikan seluruh pertandingan melalui siaran langsung alias live streaming. Dalam unggahan di media sosial Instagram pada story eksklusifnya, Romeni memperlihatkan foto dirinya menyaksikan laga melalui laptop. Dia mengunggah 2 foto. Yang pertama berisikan tulisan The Future yang berarti masa depan. Unggahan kedua adalah setelah Garuda Asia memastikan kemenangan. Ole Romeni dengan kegirangan menuliskan "Let's go", memperlihatkan dukungan kepada tim asuhan Nova Arianto. Namun, perjuangan masih belum usai untuk Timnas Indonesia U17 yang masih memiliki 2 laga lagi di fase grup. Mereka akan menghadapi Yaman pada hari Senin mendatang dan kemudian Afghanistan. Ketua PSSI Erick Thohir menyebut sosok Tijani Reijender sebagai sosok yang sangat Indonesia. Walaupun ia tak mungkin membela Timnas Indonesia karena sudah memilih membela Timnas Belanda. Tijani Reijender merupakan salah satu gelandang yang menonjol di Liga Italia dan Eropa saat ini. Walau baru bergabung bersama AC Milan pada 2023, Tijani bisa membuktikan diri bahwa ia langsung jadi pemain kunci di klub tersebut. Erick Thohir menyebut sosok Tijani Reijender sebagai sosok yang punya karakter orang Indonesia. Erick Thohir juga kemudian menyebut nama Eliano, adik dari Tijani yang memilih melakukan naturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Dia yang terbaik saat ini. Dia sejatinya sangat Indonesia sekali, namun kini dia adalah bagian dari Timnas Belanda, ucap Erick Thohir. Sejak Eliano memutuskan membela Timnas Indonesia, Tijani menaruh perhatian pada kiprahnya bersama Timnas Indonesia. Tijani pun kerap menyuarakan dukungan langsung. Tijani sendiri saat ini berusia 26 tahun. Ia baru mendapatkan debu bersama Timnas Belanda pada 2023 lalu. Ia juga jadi bagian dalam skuad Belanda di Euro 2024.
Sementara itu, Eliano Reinders saat ini masih harus bekerja keras menembus skuad timnas Indonesia. Venezia mematok harga kapten timnas Indonesia. Jay Idzes segini usai dibidik Inter Milan, lebih murah ketimbang ke Juventus. Bang Jay merupakan salah satu pemain kunci Venezia. Selain kerap dipercaya menjadi kapten tim, Jay Idzes pada musim ini nyaris tak tergantikan untuk Venezia sebagai tembok kokoh di barisan pertahanan. Menurut Transfermarkt, bek berusia 24 tahun itu sudah mengoleksi total 29 pertandingan dan 2 gol untuk Venezia musim ini di berbagai ajang. Konsistensi dan kemampuannya yang apik dalam mengawal pertahanan Ayla Gunari membuat Jay Idzes dilirik banyak klub Eropa. Baru-baru ini Jay Idzes kembali menarik perhatian Inter Milan karena performanya yang stabil dan bisa diandalkan bersama Venezia dan timnas Indonesia. Menurut media Italia fcinternews.it, Inter Milan terkesan dengan penampilannya yang bisa meredam para striker top. Bahkan, tim scouting Il Nerazzurri menonton laga Venezia versus Bologna akhir pekan lalu untuk memantau Jay Idzes dan Sam Beukema. Masih menurut laporan fcinternews.it, keduanya menjadi target Inter Milan untuk musim depan demi menggantikan peran Francesco Acerbi. Venezia mematok harga Jay Idzes lebih murah di angka 10 juta euro. Jika Venezia degradasi, maka harga Jay Idzes bisa turun dan lebih terjangkau lagi. Hal itu bisa memudahkan Inter Milan untuk memboyongnya. Harga Jay Idzes yang dipatok Venezia kepada Inter Milan jelas 2 kali lipat lebih murah ketimbang harga yang ditawarkan kepada Juventus. Timnas Indonesia berhasil membuktikan omongan Alex Pastoor setelah mengalahkan Bahrain. Manajer Timnas Indonesia Sumarji pun mengingatkan kembali ucapan Pastoor tentang strategi yang lebih mengutamakan kemenangan. Kan dia pernah bilang, sepak bola itu tidak perlu harus main indah. Yang penting menang, ujar Sumarji. Kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain dengan skor 1-0 di SUY GBK menjadi bukti efektivitas strategi yang diterapkan oleh tim kepelatihan. Sebelumnya, Timnas Indonesia sempat mengalami kekalahan telak 1 lawan 5 dari Australia. Sumarji mengakui bahwa hasil tersebut sangat menyakitkan dan sempat menghancurkan mental para pemain. Menurutnya, perubahan taktik yang dilakukan setelah kekalahan dari Australia adalah hasil dari kerja keras Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Kedua asisten pelatih tersebut berperan penting dalam menganalisis permainan lawan dan merancang strategi yang tepat. Pastoor sendiri menekankan pentingnya bermain efektif ketimbang sekadar tampil atraktif. Pendekatan tersebut terbukti ampuh dalam pertandingan melawan Bahrain, di mana pertahanan timnas Indonesia tampil disiplin dan sulit ditembus. Selain strategi bertahan yang solid, Alex Pastoor juga membantu pemain memahami kelemahan lawan. Persiapan yang lebih matang ini memberikan hasil positif saat menghadapi Bahrain.